BUMN disorot, Erick Thohir tentunya juga disorot. Tamara Amani, mantan ketua DPP PSI, hadir dan mengklarifikasi semuanya. Apakah BUMN pada kesempatan ini dipakai oleh salah satu calon atau lebih untuk persiapan 14 Februari? Bagaimana menurut kalian? Apakah Tamara menjadi bagian kalifikator atau dia bagian dari proses itu? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tamara Amani adalah salah satu anak muda yang pada kesempatan ini direkrut oleh BUMN, maksudnya Pak Erick Thohir sebagai Menko BUMN untuk menjadi bagian dari public policy. Apakah dia bisa mampu mengklarifikasi berbagai tuduhan-tuduhan yang ada? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apakah memang tidak ada permasalahan dalam BUMN, termasuk dalam pemilihan Tamara Amani sebagai staf khusus tersebut. Pertama kita baca di Tempo, sepak terjang Tamara Amani, ex-ketua DPP PSI yang diangkat jadi staf khusus Erick Thohir. Kemudian kita baca selanjutnya, berapa gaji Tamara Amani yang jadi staf khusus Erick Thohir? Ini kalau sepintas, kalau melihat di bawah itu gajinya sampai kemudian kalau dikumpulkan 31 sampai 33 juta. Belum termasuk tunjangan melekat lainnya. 31 sampai 33 belum tunjangan melekat lainnya. Lumayan juga ya. Kemudian di kumparan, Tamara Amani tanggapi soal nilai BUMN dijadikan kampanye Prabowo Gibran. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang di Tempo, nanti kita tambahkan yang ada di kumparan. Sepak terjang Tamara Amani, ex-ketua DPP PSI yang diangkat jadi staf khusus Erick Thohir. Tempo.co Jakarta, mantan ketua DPP PSI Tamara Amani diangkat sebagai staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir dengan fokus pada kebijakan publik. Kabar tersebut diumumkan oleh Erick Thohir saat acara perayaan Hari Ibu dan peluncuran Employee Well-being Policy di Geraha Pertamina Jakarta Pusat pada Rabu 13 Desember. Dalam acara yang sama, Erick menyatakan memilih Tamara karena pengetahuannya di bidang kebijakan publik dan kemampuannya menjadi jembatan komunikasi dengan generasi muda. Dalam diskusi, keduanya membahas isu kesehatan mental. Benarkah ini? Karena publikat tahunya dia adalah ketua DPP PSI. Asik juga ya kalau seseorang tahu-tahu kemudian menjadi elit mentereng begitu. Profil Tamara Amani lahir pada 14 Juni 96 di Jakarta, adalah politikus perempuan yang menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Paramadina jurusan Ilmu Komunikasi pada 2018. Ia melanjutkan studi master di New York University dengan beasiswa Fulbright dalam bidang Public Policy dan Media Studies. Perjalanan karir Tamara menjadi dikenal publik setelah berdebat dengan Fahri Hamzah, wakil ketua DPR pada 2017, mengkritik sikap anti KPK. Ia juga merupakan pendiri organisasi perempuan politik dan menjabat sebagai ketua DPP PSI 2017-2022. Fokus pada isu-isu perempuan dikutip dari laman LinkedIn-nya. Tamara saat ini mengejar karir sebagai CEO Alta Kreatif Indonesia 2022. Tamara juga sempat dianggap sebagai calon wagub, itu dalam catatan sebelumnya, hengkang dari PSI. Setelah mengabdi pada 18 April 22, Tamara mengundurkan diri dari PSI. Menurutnya keputusan itu didasarkan pada pertimbangan pribadi dengan niat untuk menjalani eksplorasi baru di luar ranah partai politik. Tamara menjelaskan bahwa ia masih meyakini politik dan partai politik merupakan jalur yang paling memungkinkan untuk menciptakan perubahan.
Nah, itu yang terkait dengan Tamara, dan yang di Kumparan langsung dia mengklarifikasi berbagai informasi. Masalah media sosial tengah dihebohkan dengan nilai BUMN yang dijadikan kampanye paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Gibran. Bawaslu pernah melarang para menteri menggunakan program kementerian untuk kepentingan calon. Core value BUMN dan Kementerian PAN RP kok dipakai kampanye? Ngawur banget. CC Bawaslu @kemen BUMN, tulis @murtado dalam akun X, dikutip Senin. Merespon hal itu, staf khusus Tamara Amani menegaskan Erick Thohir tidak mengikuti kampanye tersebut, apalagi kampanye itu dilakukan di hari kerja. Tidak ada kampanye, Pak Erick tidak hadir dalam kampanye, apalagi berkaitan di hari kerja. Sekali lagi tidak ada kampanye. Berdasarkan pesan yang diunggah @murtado1, kampanye tersebut mengusung tema deklarasi muda berakhlak Prabowo Gibran 2024. Kegiatan itu dilaksanakan besok, maksudnya pada hari ini, pada Plaza Senayan pada pukul 12. Ini yang kemudian dikritik. Ternyata @kemen BUMN sudah dipakai buat kampanye si anak emas Gibran. Tweet sangat menjijikkan. Hai @Arya Sindalunga, katanya mau dicoba komisaris yang ikut kampanye, kok ini? Tulis akun X @Dela Perdana. Habis komei terbitlah berakhlak. Tamara sendiri baru saja ditunjuk sebagai staf khusus, kemudian beliau mengklarifikasi semuanya. Ini sekarang saya tambah lagi, Bu Tamara nih, ini Bu atau Mbak ya. Nah, ini saya staf khusus baru yang minta fokus pada public policy, kata Erick Thohir. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu adalah Tamara Amani, generasi muda yang selanjutnya tampil di Kementerian BUMN. Meskipun pada tahun 22 kemarin dia memutuskan untuk tidak di partai politik lagi, keluar dari PSI. Tapi pada kesempatan ini dia masuk lagi, dan dalam suasana dia adalah jaga gawang Menteri BUMN. Jadi pada 18 April dia memutuskan keluar, tapi sekarang ada di Kementerian BUMN klarifikasi. Salah satunya ketika ada sorotan Pak Erick Thohir menyiapkan atau terlibat dalam proses kampanye Prabowo Gibran. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Apakah BUMN, Tamara Amani, dan lain-lain itu kemudian menjadi sorotan yang bisa membahayakan terhadap negeri ini, atau mereka itu hanya iri? Bilang dong. Menurut analisis saya, pertama, bahwa Tamara Amani pada kesempatan ini menjadi seorang yang awalnya sih diangkat menjadi orang profesional di BUMN, di Kemenko BUMN, Kementerian Menko BUMN, menjadi staf khususnya Pak Erick Thohir. Awalnya adalah menjadi orang profesional dan harapannya menjadi orang profesional. Tetapi ketika ada kritik-kritik di media sosial, kritik media sosial itu mungkin benar, mungkin salah, mungkin antara keduanya. Tetapi bahwa tidak mungkin seorang netizen itu menulis sesuatu tanpa ada informasi awal. Sehingga di sini Tamara Amani mengklarifikasi terkait dengan hal itu. Jadi pada pokok Tamara Amani di BUMN, Kementerian BUMN, dia adalah sebagai staf khusus Pak Erick Thohir untuk pada public policy. Karena Pak Erick Thohir dalam penyampaiannya membutuhkan seorang public policy dan anak muda yang bisa untuk menyelesaikan itu.
Apakah yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan secara teoritis itu, kemudian pasti publik kemudian menilai. Seperti pada yang kedua ini, maksudnya ada kritik dari masyarakat bahwa, nah ini contoh media sosial tengah dihebohkan oleh nilai BUMN yang dijadikan kampanye paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, core value BUMN Kementerian Pan-RB kok dipakai kampanye, ngawur banget. @bawaslu, cc@bawaslu, @kemen BUMN. Ini yang ditulis oleh Murtado Wans. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Murtado Wan ataupun yang lain itu perlu diklarifikasi terkait dengan hal itu. Apakah memang itu yang dilihat oleh Murtado Wan itu adalah salah atau memang benar? Seandainya benar, maka menurut saya ini harus super hati-hati supaya nanti tidak ada catatan yang tidak baik terhadap Kementerian BUMN. Karena memang BUMN tidak boleh, apalagi begitu juga kementeriannya tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk kampanye terhadap salah satu. Kalau memang memfasilitasi, maka difasilitasi ke semuanya, tidak salah satu saja. Sifatnya adalah memang membantu. Tetapi kalau hanya salah satu dan ada arah misalkan untuk memenangkan, itu pasti semuanya akan mengkritik, khususnya yang tidak setuju. Di sini adalah sekali lagi tulisan-tulisan yang ditampilkan oleh Ed Murtado Wan ataupun lainnya itu karena memang ada sebuah informasi yang selanjutnya dikritisi oleh mereka, sehingga Tamara Amani sebagai staf khusus perlu mengklarifikasi dengan yang sebenarnya. Tidak cukup dengan sebuah pernyataan, tapi dengan berbagai yang sebenarnya. Netizen mempunyai hak untuk mendapatkan jawaban yang benar dari Pak Erick Thohir. Kalau tidak Pak Erick Thohir secara langsung, maka ya Tamara Amani ini. Sehingga nanti jubir staf khusus itu sifatnya adalah tidak menutup-nutupi, tetapi adalah mengklarifikasi. Semoga aja kemudian ada titik temu dan akhirnya tidak saling menghujat atau tidak saling menafikan ataupun saling misalkan memfitnah, karena memang keberadaan BUMN itu adalah untuk semuanya, bukan untuk salah satu pasangan saja. Kemudian yang ketiga, berdasar dari gaji yang lumayan tinggi, gajinya memang 31 juta sampai 33 juta, belum termasuk tunjangan yang melekat lainnya. Menurut saya ini sebuah modal yang luar biasa bagi Tamara Amani untuk on the track. Jadi posisinya adalah ya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan politik tertentu atau kelompok tertentu. Sehingga nanti BUMN, siapapun yang menjadi presiden, itu tidak menjadi bulan-bulanan oleh penguasa. Bahwa kekuasaan itu akan selalu hadir, bahwa penguasa itu akan ada, itu iya. Tapi siapa, dalam teori politik kan begitu, siapa penguasanya, sangat mungkin terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan dan BUMN kemudian dari detik satu ke detik lain kemudian digunakan oleh kekuasaan, maka itu akan menjadi catatan yang tidak baik. Nanti akan dibalikkan, akan dimentah atau akan difungsikan dengan yang tidak bertanggung jawab lagi oleh taruh penguasa selanjutnya. Sehingga akan lebih baik pada kesempatan ini Tamara bisa mengklirkan, bukan kemudian terlibat dalam proses konflik yang ada atau kemudian malah menutup-nutupi, tapi adalah mengklarifikasi semuanya. Semoga keberadaan Tamara Amani selanjutnya bisa mengklarifikasi dan bisa menetralkan dari berbagai kepentingan. Kepentingan tidak harus dari luar, dari dalam pun juga begitu. Karena memang BUMN bukan untuk penguasa, BUMN untuk semuanya. Bagaimana negara bisa berjalan dengan baik dan endingnya adalah masyarakat bisa sejahtera. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.